Kopi boleh sasetan, ngaduknya aja pakai saset, tapi mobilnya Countryman dong. Yang gue duduk di sini adalah Mini Countryman S LCI tahun 2021. Perbedaannya apa aja dibandingin versi sebelumnya? Kita cek di video ini. Ya, generasi ini yang berkode F60 ini sebenarnya sudah ada sejak 2017. Tapi di global sendiri dia 2020 dapat LCI, masuk Indonesia di 2021. Perubahannya adalah sekarang beberapa peritilannya tuh beda ya dibandingin sebelumnya. Grillnya motifnya agak beda, sekarang dia kayak lebih apa ya, heksagonal kayak honeycomb pattern gitu. Lampu juga sekarang dia dari versi paling bawah sampai versi paling atas itu dia sudah full LED. Untuk bagian bumper, ini perbedaan paling mencolok yang terlihat di versi LCI-nya ini. Sekarang bumpernya beda dengan versi sebelumnya yang cenderung grill intake tengahnya itu lebih gede. Sekarang grill intake-nya lebih kecil, lampu fog lamp-nya jadi digeser agak ke tengah, dan ini sudah full LED, plus dia punya dua air intake yang berdiri vertikal di ujung kanan dan kirinya. Desain ini juga konsisten dengan desain bagian belakangnya. Kita lihat ke sampingnya, yuk. Untuk bagian sampingnya, yang paling kelihatan perbedaannya itu adalah di bagian velgnya. Sekarang dia pakai velg 19 inci untuk si Countryman S dan 18 inci untuk Countryman biasa. Yang ini motifnya namanya turnstile spoke two tone color. Dan bannya sendiri dia pakai 225 45 ring 19. Sisanya masih mirip dan lagi-lagi kalian juga bisa lihat ada emblem S di sini untuk menandakan bahwa ini varian S-nya. Untuk bagian belakangnya, lagi-lagi perbedaannya ada di bagian bumper dengan mata kucingnya ini jadi lebih vertikal ya. Plus klaster lampu belakangnya itu sekarang ada motifnya tuh. Kalau dulu kan cuma bulat-bulat doang ya, sekarang jadi kayak bendera Inggris, kayak Union Jack mereka bilangnya. Sisanya proporsinya masih sama persis dengan Countryman biasa. Kalau kalian lihat ini bukan mini ya, ini agak tinggi. Dan Countryman ini juga sudah dilengkapi dengan kick sensor, keren ya. Nah, ini kelebihan Countryman dibandingin Mini Cooper lainnya. Dia punya practicality yang bagus, ruang bagasi yang besar, dan ini sih sebenarnya orang udah pernah tahu ya, tapi keren aja. Nah, yang tadi pembukaan gue dudukin, dia punya kursi untuk menikmati pemandangan. Jadi di kondisi kayak gini nih, bawa Countryman yang memang SUV ya, crossover, itu cocok banget. Untuk tipe LCI ini, dia sudah datang dengan warna khusus. Mereka sebutnya silver white. Nggak konsisten sih kalau gue bilang mau silver white, tapi mereka bilangin silver white. Kita lihat interiornya bedanya apa aja. Yuk. Ya, sekarang kita di interiornya ya. Interiornya sebenarnya sih secara desain nggak banyak perbedaan dengan versi sebelumnya. Cuman ada beberapa peritilan lah istilahnya yang bikin dia jadi lebih up to date, lebih canggih. Pertama ya, instrumen clusternya bukan analog lagi. Kalau dulu kalian masih ingat tuh apa kayak sama miripnya kayak gini, tapi dia jarum ya. Sekarang dia udah ada LCD di sini. LCD-nya sebenarnya kecil loh. Ini kesannya kayak LCD semua. LCD cuma di sini doang, 5,5 inci. Kita lihat ya. Tuh, LCD-nya cuma di sini doang. Di ininya sebenarnya masih jarum. Si tachometernya dan sininya cuma kayak backlight apa namanya? Backlight elemen aja lah diituin sama beberapa indikator. That's it sebenarnya. Tapi cukup untuk mengangkat apa ya, atmosfernya jadi lebih modern. Kalau lihat di sampingnya juga, yang di tengahnya ini sekarang juga layarnya ukurannya lebih besar, jadi 8,8 inci. Dan beberapa pengaturannya masih sama dengan versi sebelumnya, termasuk kemampuan dia untuk Apple CarPlay. Oh iya, satu perubahan lagi. Ini, tuas transmisi. Kalau kalian ingat JCW yang GP ya, kalau nggak salah ya, tuas transmisinya jadi begini sekarang. Dia sekarang Countryman, tuas transmisinya jadi ngikutin stylingnya dia. Keren sih. Dan dipegangnya juga mantep. Plus, dia udah ada wireless charging di sini. Yang sayangnya Note 10 yang bukan punya gua nggak muat. Tuh, mentok men. Jadi harusnya handphonenya lebih kecilan lagi. Mungkin Apple ya. Oh iya, dan satu lagi. Kalau kalian inget
dari semua mini-mini yang ada di Indonesia, itu yang dilengkapi dengan jok elektrik itu cuman si Clubman. Tapi Countryman facelift ini sekarang joknya sudah elektrik. Akhirnya, masa mobil 900 jutaan tuh nggak dilengkapi sama jok elektrik? Kesian banget sih. Dan ini sudah dilengkapi juga dengan memori. Tapi ya kalian jangan khawatir ya, karena gimmick-gimmick dan detail-detail khas Mini itu masih ada. Ambient light-nya masih bagus, bisa Mini banyak-banyak dari sini. Tombol-tombolnya juga masih kayak tombol-tombol pesawat ya tuh. Kayak tuas-tuas gini, start-stopnya keren abis. Terus AC indikator dan dialnya ini juga dia bentuknya bulat, klasik banget. Plus dia ada emblem-emblem yang bikin dia kayak spesial gitu loh. Union Jack, logo Mini yang udah modern, dan beberapa peritilan-peritilan lainnya yang bikin ini tetap kerasa sebuah Mini. Biarpun bentuknya agak lebar. Kita ke belakang aja yuk. Kita cari tahu kenapa orang Indonesia demen Countryman. Kita ke belakang. Nah, kabin baris keduanya ini yang bikin orang Indonesia jatuh cinta sama mobil ini. Kenapa? Lega. Lega dan decent kalau kalian bandingkan dengan Mini Cooper yang lainnya. Terutama favorit gue 3-door. Belakangnya sih sempit ampun-ampunan deh. Ini lega. Kalian lihat, ini posisi duduk gue. Joknya agak dicoakin, jadi dia masih sekitar 8 cm sampai 10 cm, masih ada legroom clearance-nya. Perlengkapannya juga lega, ya. AC, ada USB 2 biji, armrest-nya juga sudah ada dengan cup holder sendiri. Kursinya sendiri bisa di recline beberapa step. Plus, dia juga sudah ada panoramik, aduh silo. Silo banget ini gila. Ada panoramik dan sunroof di depannya, jadi bikin ambience-nya tuh jauh lebih lebih lega, jauh lebih luas. Dan orang Indonesia kan suka bawa keluarganya ya. Jadi kenapa mereka pilih Countryman? Karena ini mobil punya practicality dan fungsionalitas yang jauh lebih bagus daripada Mini Cooper biasanya. Tapi apakah drivingnya masih se-Mini Cooper? Kita coba drivingnya. Yuk. Oke, sekarang kita mulai di drivingnya ya. Sebenarnya kalau dari segi mechanical maupun segi sasis atau transmisi, mobil ini tuh tidak banyak perbedaan dibandingin versi sebelum faceliftnya. Jadi dia masih sama, mesinnya masih pakai 2000 cc 4 silinder, powernya sekitar 192 HP, torsinya sendiri sekitar 280 Nm. Nah, berbeda dengan si versi non-S-nya yang pakai mesin 1500 cc 3 silinder, ini masih pakai 4 silinder, jadi vibrasinya lumayan bagus ya. Tapi selain itu juga sebenarnya mobil ini tuh cocok untuk orang-orang yang baru pertama kali kenal sama brand Mini, karena dia tidak, biarpun nggak full blood Mini ya, biarpun nggak setajam sebuah Mini Cooper biasa, tapi handlingnya ya, nih body rollnya, terus kontrolnya, akurasi setirnya itu masih cukup bagus untuk sebuah SUV ya sebenarnya, atau sebuah crossover ya. Atau singkatnya kalau kalian mau tahu impresinya, sebenarnya mobil ini tuh punya basis yang sama dengan si BMW X1 yang 1503 silinder itu. Jadi feeling nyetir itu hampir mirip-mirip, cuman memang dengan kefunkian ya, dengan looks yang lebih atraktif untuk sebuah Mini Cooper. Jadi baik lagi, ini sebuah bridging yang pas untuk kalian yang baru belajar brand Mini Cooper. Nah, dan untuk sebuah Mini yang sebenarnya ukurannya nggak mini-mini banget, handlingnya cukup baik sekali nih. Body rollnya segala macamnya tuh masih, kontrolnya tuh masih enak banget. Jadinya ya pas lah buat kalian yang baru, lagi-lagi baru mau belajar mengenal brand ini. Karakter Mini itu masih kental di sini, biarpun buat gue yang agak tanda kutip fanatik ya, ini kurang Mini. Karena udah maksi dan gede. Nah, sebenarnya mobilnya juga sama dengan Mini lainnya, dia punya 3 mode berkendara. Jadi ada mode green, hijau, otomatis pedalnya tuh jadi lebih lemot, setirnya sih tetap akurat, dan tujuannya nih mobil di mode ini adalah untuk menghemat bahan bakar. Kalau masih kurang gitu performanya, itu ada di mode mid. Itu mobil ini berperilaku seperti normalnya atau seperti halnya sebuah Mini harus berperilaku. Cuman kalau kalian butuh tenaga lebih gitu lah,
pindahin ke sport atau ke merah. Di sini respon gas jadi jauh lebih enak, setir juga jadi sedikit memberat, dan respon engine-nya juga jadi jauh lebih akurat dan cepat. Nah, ini berguna lah kalau kalian tanda kutip mau pecicilan dikit pakai Mini Cooper. Tambahan sedikit lagi, gue ngerasa entah kenapa ya, soundproofingnya nggak sebagus si kakaknya BMW. BMW kayak lebih kedap gitu ya. Biarpun suara mesinnya tuh kedengeran. Ini tuh kayak suara dari dari roda itu masih kayak lumayan mengganggu. Ya baik lagi mungkin estetik over function kayaknya di mobil ini. Tapi ya tetap punya level ke premiumness atau punya level premiumnessnya yang ya sebuah Mini, itu aja sih. Ya, kesimpulannya Mini Countryman facelift atau produk improvement ini apa? Jadi perubahannya sebenarnya nggak banyak. Tapi kalau menurut gue sendiri ya, perubahan-perubahan kecil-kecil ini tuh cukup membuat dia tuh tampil menarik, tampil berbeda, dan bikin orang notice bahwa ini Mini Countryman yang baru. Dan selain itu juga, si Countryman ini tetap punya handling yang karakter mini. Biarpun ukurannya sebenarnya nggak mini-mini banget ya. Tapi itu yang disuka oleh pasar Indonesia. Karena juga dengan dibuat lokalnya mobil ini, harganya bisa lumayan terjangkau lah bagi orang Indonesia. Terjangkau ya, maksud gua 700-an untuk versi yang biasa dan 800-an untuk versi yang Cooper S yang ini. Makanya dia menjadi Mini Cooper terlaris untuk di Indonesia. Sesuai dengan pasar Indonesia yang butuh space yang gede dan kenyamanan. Mungkin itu aja kesimpulannya. Thank you udah nonton, klik like kalau suka video ini, dan klik tombol lonceng untuk tahu notifikasi selanjutnya dari Autonet Max. Thank you udah nonton, bye-bye. Dah. 15.